Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk kembali duduk di majelis taklim. Masih di dalam pembahasan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab akidah, di dalam mempelajari akidah Islamiyah, keimanan yang mana al-usul itu adalah pondasi, ats-tsalatsah itu adalah tiga. Al-usul itu pondasi, ats-tsalatsah itu adalah tiga. Kita masih membaca syarah untuk bagian yang kedua di halaman 32. Tiga perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ya. Pekan kemarin telah kita baca matannya, ya, yaitu redaksi daripada risalah akidah ini. I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai orang yang semoga senantiasa Allah merahmatimu, yaitu para pembaca atau yang mempelajari kitab ini maksudnya, annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim, wa muslimatin, yaitu orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, ta'allumu thalathi hadhil masail, untuk mempelajari tiga perkara, wal amalu bihinna, dan wajib pula dalam mengamalkannya. Nah, sampai di sini kemudian ada penjelasan, annallaha khalaqana. Al-ula, yang pertama yang wajib kita ketahui adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Oh, kita sudah tahu dari kecil, kita sudah mempelajari bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan seisi dunia ini. Kita sudah tahu. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu yang dimaksudkan dalam pelajaran akidah. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, apa konsekuensi yang harus kita lakukan? Ini satu. Yang kedua, bahwa dengan mengetahui bahwa Allah menciptakan kita, berarti di sana ada suatu tujuan, ya. Ada tujuan dalam penciptaan kita itu. Ketika Allah memiliki satu tujuan, tujuan Allah itu semuanya baik, ya. Ini yang harus kita fahami bersama. Sehingga seorang kenapa harus menguatkan akidah? Ketika akidah sudah kokoh, maka dia akan mengenal Allah. Ketika dia mengenal Allah dengan seksama, maka akan mengetahui bahwa apa yang Allah kehendaki itu semuanya adalah berupa kebaikan. Nah, ini Pak. Sehingga nanti akan ada pembahasan tentang beriman kepada qadha dan qadar, ya. Atau yang kita ringkas dengan nama beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
di mana qadha itu adalah rancangan apa yang Allah rencanakan, sementara qadar itu adalah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, ya. Subhanallah. Maka dengan itu semuanya kita akan mempertebal keimanan, di mana dalam syarah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berdasarkan dalil sam'i. Dulu pernah kita bahas dalil sam'i, di mana dalam pelajaran akidah itu sebetulnya akan berulang, terjadi pengulangan. Dalil sam'i sebagaimana telah kita baca pada bagian pertama dulu, jika kita masih ingat. Apa itu, Pak? Dalil sam'i itu adalah dalil yang sifatnya nakali, yang kita dengarkan dan yang kita riwayatkan atau kita baca, baik dari dalam Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau beberapa masalah akidah yang bersumber dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, ini Pak. Jadi ucapan para sahabat ketika itu berkaitan dengan akidah, maka ini disebut dengan masalah yang disepakati oleh para ulama. Ketika seorang sahabat menyebut tentang di surga itu isinya seperti ini misalkan, loh, sahabat kan tidak tahu apa isinya surga, tapi tahu-tahu sahabat mengatakan surga itu seperti ini dan seperti ini, neraka itu seperti ini dan seperti ini. Maka seperti ini, ya, para ulama menyebut dengan nama mauqufun lafdhun. Ya, lafadznya itu mauquf karena yang mengucapkan sahabat. Lafadznya mauquf karena yang mengucapkan sahabat. Lalu marfu'un hukman, hukumnya marfu'. Apa marfu' itu? Yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun redaksinya bukan dari Nabi, ya. Terima kasih. Walaupun redaksinya bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya para sahabat pasti pernah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mungkin para sahabat berbicara tentang masalah gaib kecuali dari apa yang pernah ia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hal tersebut menjadi salah satu dasar. Ini disebut sam'i, dalil yang sifatnya sam'i atau nakli. Demikian pula dalam akidah ini. Demikian pula bahwasanya bukti bahwa Allah menciptakan manusia dan seluruh makhluk yang ada itu terdapat di dalam dalil sam'i yang pertama. Yang kedua, dan akli atau logika, Pak. Secara akal Allah yang menciptakan manusia. Adapun dalil sam'i jumlahnya cukup banyak, diantaranya firman Allah Ta'ala seperti yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 2, yaitu sam'i, Pak. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal atau kematian. Ya, Allah menciptakan kita, Pak, dari tanah. Subhanallah. Kemudian ditentukan ajalnya. Dan ada lagi satu ajal yang ditentukan untuk berbangkit, dan ada pada sisinya yang dia sendirilah, yaitu Allah sendirilah yang mengetahuinya. Nah ini, Pak, saat kebangkitan, ya Allah yang menciptakan kita, yang tahu ajal kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tahu kapan kita akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma antum tamtarun. Kemudian kalian masih ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. Ya, ini menunjukkan ayat ini bahwa salah satu, ya,
tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kepada ya yaumul ba'ats, yaitu ketika Allah membangkitkan manusia. Karena ketika seorang meyakini adanya kebangkitan, maka di sana akan ada keyakinan untuk melakukan amal yang terbaik. Tidak mungkin dia kemudian tidak mempersiapkan diri. Contoh si Badui saja, Pak. Badui ketika dia nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan hari kiamat itu terjadi? Subhanallah, Pak, hari kiamat ditanyakan. Ya. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun melihat siapa itu yang nanya. Oh, orang Badui, pantas. Jadi orang Badui kadang pertanyaannya aneh-aneh, nyeleneh itu, Pak. Ya, diamalkan juga belum, udah ditanyakan dulu, ini kan. Maka Nabi pun balik nanya, ma'adatta laha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu nanya tentang hari kiamat, memang yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu apa? Nah ini, Pak. Jadi ditanya sama Nabi. Nah, maka dari riwayat Badui ini kita juga harus bertanya pada diri kita. Kalau saya nanya dalam majelis ta'lim, saya sudah mengamalkan apa belum? Apakah saya bertanya nanti untuk saya amalkan, untuk saya yakini, atau sekedar untuk memenuhi catatan saya? Maka ini harus kita perhatikan. Qal, maka orang Badui itu menjawab, "Ya Rasulullah, wa Rasul, ma'adatu laha bikathratin minas shalah." Wahai Rasul, saya itu tidak banyak mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat itu dengan banyak sholat-sholat sunnah. Walas siyam, dan saya juga tidak banyak mempersiapkan diri dengan puasa-puasa sunnah. Tidak kuat saya, kerjaan saya berat soalnya. Walas sedekah, dan saya juga tidak banyak sedekah. Lah wong saya sendiri perlu disedekahi, bahasanya begitu mungkin. Loh, gimana antum ini Badui? Lah wong nanya hari kiamat ditanya persiapannya apa, ndak ada persiapan. Maka orang itu mengatakan, walakin, akan tetapi wahai Rasul, saya punya amal andalan. Nah itu, Pak. Nah itu perlu, ini kita bahas dalam akidah ini. Amal andalan. Akidah itu andalan kita sebetulnya. Apa amal andalan orang Badui tersebut? Maka dia mengatakan, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi wahai Rasul, walaupun saya tidak banyak sholat sunnah, tidak banyak puasa sunnah, tidak banyak bersedekah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya, kata orang Badui tersebut. Maka Nabi pun tersenyum. Beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kelak engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai itu. Masya Allah, Pak. Cinta para sahabat kepada Nabi, cinta para sahabat kepada Allah beda levelnya dengan cinta kita, Pak. Cinta kita baru di bibir, tapi cinta mereka sampai merasuk ke dalam hati, terukir dalam tulang-tulang mereka. Itulah cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mau membandingkan dengan kita? Ya, ini kembali bahwasanya hari kebangkitan adalah yang wajib kita imani. Kemudian dalil kedua, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Al-A'raf ayat 11. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu, menciptakan kalian, yaitu kalian, yaitu Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian dengan bentuk yang sebagus-bagusnya. Ini, Pak, bentuk yang paling sempurna ini. Ya, manusia sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kurang apa? Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya bentuk. Jin aja nggak sesempurna manusia itu, Pak. Ya.
Kemudian dalil sam'i yang lain dalam surah Al-Hijr ayat 26. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi lumpur Pak bahannya manusia itu Pak. Namun ketika manusia itu tidak menepati akidahnya kepada Allah, melemparkan keimanannya, dia tidak mau menegakkan syariat Allah, dia menghina agama Allah, maka Allah pun sebutkan tsumma radadnahu asfala safilin, maka kami akan kembalikan manusia itu pada sehina-hinanya tempat. Subhanallah, naudzubillah. Maka ini harus kita perhatikan. Kita harus berhati-hati, selalu meminta pertolongan kepada Allah supaya kita mampu untuk mendekat kepada Allah. Doanya Bapak hafal setiap habis sholat. Jadi kaitan daripada akidah kita ini dengan doa yang kita bacakan erat sekali Pak. Habis sholat apa doa Bapak? Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, aku mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah, ala dzikrika, supaya aku senantiasa bisa berzikir kepada Engkau. Masya Allah, ternyata berzikir itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku supaya senantiasa bisa bersyukur kepada Engkau. Siapa yang sanggup bersyukur terus menerus? Orang yang terkena musibah sanggup bersyukur. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala mengatakan salah satu ketinggian keimanan seseorang adalah ketika ia mampu bersyukur manakala ia mendapatkan musibah yang berat. Dapat musibah aja masih bersyukur, apalagi jatuh, alhamdulillah cuman seperti ini. Coba kalau saya ketimpa sudah mati saya. Alhamdulillah hanya seperti ini. Nah, itu Pak. Subhanallah. Jadi dia membandingkan dengan sesuatu yang lebih buruk, sehingga semua yang dilakukan diucapkan itu menutup celah untuk masuknya syaitan ke dalam hatinya. Nah, jadi manusia diciptakan dari lumpur yang hitam. Nah, ini juga sedikit penjelasan bahwa kenapa manusia itu berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, hitam, merah dan seterusnya. Ya. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, bukankah manusia itu keturunan Nabi Adam?" Betul. Tapi kenapa ada manusia yang putih, hitam, coklat, ya dan lain-lain, merah? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa manusia itu diciptakan, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh unsur tanah yang ada di muka bumi ini. Sehingga tanah itu ada yang unsurnya putih, coklat, merah, hitam. Nah, lihat Pak, ada tanah warna hitam enggak Pak? Ada, gitu kan? Mungkin kita belum ketemu. Ada tanah warna merah enggak Pak? Ada, ini jelas ada, kita sudah pernah tahu. Tanah warna coklat ada enggak Pak? Ada, ya kebanyakan di sekitar kita juga. Tanah warna putih ada enggak Pak? Ada, gitu kan? Di mana? Ya nanti akan kita temui. Jadi seperti itulah Allah menciptakan dari seluruh unsur tanah. Kemudian dalil sam'i pun juga disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. An khalaqakum, bahwasanya Allah menciptakan kalian min turabin, dari tanah,
Thumma kemudian idza antum basyarun, ketika kalian sudah menjadi manusia, tantashirun, kalian menyebar. Allah pun menjadikan kalian tersebar di mana-mana. Subhanallah, Pak. Surat An-Nisa ayat 1 itu bagian daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa ila akhirnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takutlah, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan manusia itu dari satu saja. Wa ja'ala minha zawjaha, yang dari satu itu kemudian Allah pecah, istrinya pun diciptakan darinya juga. Subhanallah, Pak. Jadi itulah kekuasaan Allah. Terkadang Allah menciptakan ya dengan kehendaknya, seseorang Allah ciptakan tanpa melalui apapun, hanya dengan tanah Allah ciptakan. Ada seorang, ya siapa itu itu Nabi Adam alaihissalam. Ada orang lagi yang diciptakan dari laki-laki. Seorang yang diciptakan dari laki-laki saja. Ya, laki-laki. Bahannya laki-laki. Siapa itu? Itu Ibunda Hawa ya alaihassalam. Kemudian ada yang diciptakan dari seorang perempuan saja. Siapa itu? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan kebanyakan selebihnya itu Allah menciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ini luar biasa, Pak. Makanya kalau dalam kristologi disebutkan mereka orang-orang yang mengkultuskan, menyembah Nabi Isa mengatakan karena dia tidak punya bapak, dan naudzubillah mengatakan dia adalah anaknya Tuhan. Ya. Maka kenapa mereka enggak menyembah Nabi Adam saja yang enggak punya ibu dan enggak punya bapak? Nah itu kan. Atau menyembah Hawa. Nah itu menunjukkan ketimpangan agama mereka. Ya. Padahal malaikat saja diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, makna sujud itu adalah penghormatan, dan itu syariat untuk Nabi terdahulu. Sekarang sudah tidak ada, Pak, penghormatan dengan sujud. Dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk selainnya, ya. Tapi syariat sebelumnya tidak masalah seperti itu. Bahkan ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, mereka masih melihat, ya, masih melihat kaum Nasrani itu bersujud kepada uskup-uskup mereka, sehingga mereka pun berpikir sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak untuk disujudi daripada uskup tersebut, daripada pendeta itu. Maka sahabat Mu'ad pun menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh kami melihat bahwa di Habasyah, ya, para pendeta itu atau kaum Nasrani mereka bersujud di hadapan para pendeta. Sungguh kami melihat engkau lebih layak untuk dihormati seperti itu daripada pendeta-pendeta itu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Lau kuntu amiron an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Yaitu sebab turunnya hadis itu, Pak. Jadi asbabul wurud hadis itu ada. Itu kisah dari Habasyah tersebut. Nabi mengatakan, seandainya Allah mengizinkan aku untuk memerintahkan manusia itu bersujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya akan aku perintahkan para wanita itu untuk bersujud di hadapan suaminya. Subhanallah. Nah, ini sebab. Sehingga satu hadis itu faedahnya banyak sekali.
Kalau kita ambil, itulah yang disebut dengan jawami'ul kalam. Kalimat yang ringkas tapi mengandung hukum yang sangat banyak sekali. Ya. Sedikit tambahan, kenapa hadis Arba'in Nawawiyah? Kita kenal hadis Arba'in Nawawi. Oh, itu 41 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Di mana letak keistimewaannya? Kalau orang yang tidak mengetahui, oh saya juga sudah sering lihat hadis itu, mungkin di sini juga ada, di toko sana juga ada, ini banyak di mana-mana. Bagi para penuntut ilmu tidak sekedar 41 hadis dan seterusnya, bukan Pak. Bagi para penuntut ilmu ini menunjukkan keluasan ilmu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di mana letak keluasan ilmunya? Letaknya adalah 41 hadis yang beliau susun itu mengandung 41 hukum di dalam agama. Setiap hadis itu mengandung satu hukum bahkan lebih. Hadis kedua mengandung hukum-hukum yang lain. Hadis ketiga mengandung hukum-hukum yang lain. Sehingga para ulama mengatakan seluruh hadis-hadis itu dirangkum oleh Imam Nawawi menjadi satu kitab yang disebut Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kemudian dirangkum lagi, diringkas lagi. Ya, nggak kuat orang ngapal Riyadhus Shalihin itu. Wong hadisnya hampir 1000 hadis kok Pak. Yo kita satu hadis saja udah teler, an Abi Hurairah udah mandek di situ itu kan. Qalan Nabi udah nggak tahu terusnya apa, yang sering kita dengar itu. Akhirnya diringkas 41 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah ya kalau kita ingin melihat bukti bahwasanya di dalam dalil sam'i Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 14, khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Subhanallah Pak. Ya Pak. Seperti tembikar Pak. Subhanallah. Itulah teknologi yang tidak akan tersentuh oleh tangan manusia secerdas apapun. Ya. Suatu penciptaan yang Allah sudah takdirkan semua itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan, Pak. Subhanallah. Itu luar biasa. Lalu selesai kitab usul salasah ini, kita bahas kitab tauhid. Itu di situ hadis-hadisnya nanti disebutkan, ya. Kemudian di dalam dalil sam'i yang lain Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya, kenapa di situ khaliqu? Lihat Pak, di situ khaliqu itu tidak ada alifnya, ya kan? Tapi khaliqu di situ adalah harokat berdiri, khaliqu. Karena dalam riwayat yang lain dibaca Allahu khalaqa kulla syai'in, tapi di sini disebut Allahu khaliqu kulli. Bagi imam yang membaca Allahu khalaqa maka dibaca kulla. Bagi imam yang membaca Allahu khaliqu dibaca kulli. Nah, kenapa? Karena ketika dibaca khaliqu maka kulli di sini disebut dengan kata majmu' dengan khaliqu. Ketika dibaca dengan khalaqa maka kulla itu disebut dengan objek, ya. Semua objek dalam bahasa Arab itu berharokat fathah. Dan semua kata majmu' itu pasti berharokat kasrah, itu rumus. Ya. Kalau ada kata majmu' di harokat fathah, nah ini keliru. Kok ada objek berharokat kasroh, pasti salah juga Pak. Gak ada objek berharokat kasroh. Kemudian dalam hadis dalil sam'i yang lain surah As-Saffat ayat 90 Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian, ya, wama ta'malun. Nah ini Pak.
Ma ta'malun itu sebetulnya susunan. Ma itu kata penghubung, ta'malun itu kata kerja. Kata penghubung yang bersambung dengan kata kerja. Ingat, kata penghubung yang bersambung dengan kata kerja. Maka di dalam bahasa Arab ketika ada kata penghubung yang berupa ma bersambung dengan kata kerja, maka ini disebut dengan kata benda abstrak. Artinya perbuatan-perbuatan manusia itu yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Imam Bukhari punya kitab yang berjudul Khalqu Af'alil Ibadah, bahwa perbuatan manusia itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya itu Pak. Dalam ilmu akidah, maka kita memahami bahwa perbuatan manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang melakukan perbuatan yang baik berarti dia telah mendudukkan makhluk Allah itu dengan cara yang baik. Seorang yang berbuat buruk, berbuat jahat, maka berarti dia telah mengubah makhluk Allah yang baik itu menjadi jahat. Bayangkan Pak, orang yang melakukan kejahatan itu telah melakukan double kesalahan, double dosa di sana. Dosa yang pertama adalah dia telah melakukan kejahatan tersebut. Dosa yang jenis kedua adalah dia telah mengubah ciptaan Allah yang seharusnya ciptaan Allah itu baik, dia ubah menjadi buruk. Perbuatannya ya buruk, dosa. Dan perbuatan dosa yang paling besar dosanya adalah seorang yang meyakini bahwa dosa itu halal, ya. Seorang meyakini bahwa dosa itu halal. Mohon maaf, seorang yang naudzubillah mencuri, ya, mencuri itu diharamkan di dalam agama. Perbuatan mencuri itu haram. Tapi ada orang yang tidak mencuri tapi lebih besar dosanya daripada orang mencuri itu. Siapa? Orang yang menghalalkan mencuri. Udah apa-apa mencuri itu boleh kok. Nah ini, dia lebih besar dosanya. Dan demikian pula dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Makanya ketika teman-teman masih mendengarkan musik, maka saya selalu bilang kepada mereka, ya, antum walaupun mendengarkan harus tetap meyakini bahwa sebetulnya Allah telah mengharamkan musik ini. Terserah. Itu masih mendengarkan, masih menikmati, masih juga ini urusan antum. Itu satu maksiat, itu satu dosa. Tapi dosa itu akan berlipat ganda ketika Anda menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih besar dosanya, Pak, menghalalkan itu. Udah apa-apa membolehkan. Tapi kalau dia saya seperti ini karena saya masih belum bisa mengekang nafsu saya. Nah, maka ini berbeda urusannya, Pak. Di dalam hadis Bukhari ada seorang yang bermaksiat tapi dia kemudian masuk surga. Subhanallah, Pak. Ringkas cerita. Jadi orang ini dia seorang ahli maksiat. Di penghujung kehidupannya dia berwasiat kepada anaknya, nanti kalau bapak meninggal, tolong mayat bapak ini dibakar dan bagi abunya itu menjadi 2 bagian. Buang 1 bagian di musim kemarau yang panjang, ya, sehingga dia nanti akan tergilas oleh panasnya matahari, dan buang pada 1 bagiannya di musim angin sehingga akan diterpa angin, akan kemana dia akan pergi nanti. Kenapa seperti itu, Pak? Katanya. Maka bapaknya menjawab, dosa-dosaku sangat banyak. Saya khawatir nanti jika malaikat menemukan jasadku kemudian aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku melakukan ini karena takutku kepada Allah. Subhanallah, Pak, dia masuk surga karena takutnya kepada Allah. Karena mengakui kesalahan-kesalahannya di penghujung kehidupannya. Lalu bagaimana jika orang yang mengakui kesalahannya di penghujung kehidupan dia mendapatkan rahmat Allah? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menghalalkan suatu kesalahan dan dosa? Nah ini
Nah, pentingnya kita belajar akidah untuk menyadarkan seperti itu semuanya, Pak. Kemudian dalil yang lain, ya Allah sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Bapak Ibu sekalian, ayat ini sudah sering kita dengar dari kita kecil. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku atau menyembahku. Ayat ini memiliki makna yang luas, informasi bagi kita. Ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Ketika Allah SWT menyebutkan tidaklah, berarti ketika diciptakan pasti akan ada resiko di sana. Nah, itu kan. Resikonya apa? Nah, seperti ini. Macam-macam, ada manusia seperti A, seperti B, C dan seterusnya. Nah, itu resiko, Pak. Satu, yang kedua, al-jinna disebutkan lebih dulu, wal insa yang kedua, menunjukkan bahwasanya jin itu lebih tua daripada manusia. Jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Nah, baru tahu kan kalau makna hadis ayat itu begini. Nah, karena baru ngaji sekarang, ya itu, Pak. Bapak cari di buku nggak ada itu, Pak. Ada nggak di buku? Nggak ada. Nah, tambahan dalam ngaji. Pentingnya kita ngaji, walaupun ngajinya sambil nyender misalkan. Ngajinya sambil ngantuk. Tapi penting ngaji itu. Seorang yang meriwayatkan hadis, ketika dia hadir di dalam majelis sebuah hadis, maka dia berhak untuk menjadi rawi hadis tersebut. Ya. Sekali lagi, seorang perawi hadis, walaupun dia tidur dalam majelis hadis tersebut, maka dia berhak untuk menyandang rawi daripada hadis yang diriwayatkan itu. Walaupun dia tidur. Cuman kalau dia meriwayatkan berbeda, misalkan hadis Nabi begini, si fulan berbeda, kok beda sendiri ya? Coba diteliti oleh fulan. Oh, beda. Kenapa? Karena dulu waktu meriwayatkan hadis itu dia tidur. Oh, berarti hadisnya lemah. Nah, itu, Pak. Bedanya di situ, Pak. Kalau hadisnya sama dengan yang lain, maka tidak ada masalah. Nah. Jadi jin diciptakan dulu, kemudian manusia. Illa liya'budun, tujuan. Ini adalah tujuan. Liya'budun. Li aslinya masuknya ke dalam kata benda. Lah ini tahu-tahu li kok masuk kata kerja, gimana itu? Li yang masuk ke dalam kata kerja itu disebut li ta'lil. Apa ta'lil itu? Ya, menunjukkan suatu tujuan. Ya, tujuannya untuk apa? Ibadah. Ya. Jadi ternyata disinilah pentingnya kita belajar akidah. Kita mengenali tujuan Allah menciptakan kita. Apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Ketemu di sini, liya'budun, ya. Supaya mereka beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu mereka? Ya, yang dua disebutkan tadi, jin dan manusia, itu, Pak. Makanya jin muslim tempatnya itu di masjid, jin muslim itu di rumah, itu ada juga itu, Pak. Hati-hati. Kalau di rumah biasanya itu di atap. Kalau Bapak tahu-tahu kresek di atas, apa mungkin jin itu. Hati-hati, ya. Jin yang kafir itu tempatnya mana? Kamar mandi. Makanya orang kalau senang di kamar mandi lama banget, ya, ada jinnya itu, Pak. Cekikik sendiri main HP di kamar mandi. Nah, ini hati-hati. Berarti itu banyak temannya di sana. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia supaya mereka beribadah. Sehingga dalam hal ini seluruh kegiatan manusia itu adalah ibadah, ya. Adapun dalil akli atau logika bahwasanya Allah yang menciptakan kita adalah sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam firman-Nya, ya, itu surah At-Tur ayat 35. Ada sebab juga yang menyebabkan turunnya surah At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan begitu saja tanpa ada bahan bakunya? Tahu-tahu ada begitu saja. Apakah manusia itu tahu ada? Am humul khaliqun, ataukah
mereka menciptakan diri mereka sendiri. Nah ini Pak, ini sebetulnya ayat ini jawaban untuk orang-orang kafir Quraisy ketika mereka ingkar, gitu kan. Ngapain? Sehingga ketika Nabi mengumpulkan mereka untuk mengajarkan akidah ini, maka mereka mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'atana. Wahai Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan ucapan kayak begini ini kamu mengumpulkan kami di sini? Nah itu, maka turunlah ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ada begitu saja, ya, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah ini Pak, subhanallah. Makanya kalau kita ini paham dalam siklus kehidupan manusia, mana nenek moyang kita? Mungkin sebagian orang tua kita masih ada, kakek kita di mana, nenek kita di mana, buyut kita di mana. Nah, kalau kita sekarang sendiri akan datang anak-anak kita, akan datang cucu-cucu kita, akan datang cicit-cicit kita. Ya, anak, cucu, cicit, habis itu Pak? Cocot itu Pak ya. Ya. Jadi subhanallah, dari siklus yang yang ringkas ini kita bisa melihat bahwa dari mana mereka datang dan kemana mereka akan pergi. Mereka datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali, akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Kita datang dalam keadaan suci, namun pergi tidak tahu dalam keadaan apa. Hendaklah kita senantiasa menjaga kesucian tersebut. Ya, fitrah, di mana kehendak manusia itu pada dasarnya adalah kebaikan. Namun terkadang ya keinginan menjadikan kebaikan tersebut berbalik arah. Kepentingan menjadikan kebaikan tersebut berubah nama. Ya. Sehingga para ulama mengatakan emas, apapun nama yang diberikan kepadanya, seburuk apapun nama yang disematkan kepada emas, dia tetaplah emas yang menjadi rebutan manusia. Begitupun kotoran, seindah apapun nama yang disandangkan kepadanya, maka tetaplah ia kotoran. Tidak akan ada manusia yang sudi untuk mengambilnya. Ya. Kesimpulannya bahwasanya akidah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan segala kebaikan-kebaikannya. Kemudian kita lihat, yakni bahwasanya manusia itu tidak menciptakan diri mereka sendiri, tidak. Sebab sebelum mereka menjadi manusia, mereka adalah nihil atau tidak ada. Dan nihil berarti bukan sesuatu, yang ada bukan sesuatu, tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Yang menciptakan diri manusia bukanlah bapak atau ibunya atau seorang dari makhluk Allah SWT. Bukan di antara makhluk yang menciptakan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Dan pada dasarnya semua itu sudah tampak dengan jelas sekali. Ya. Bahwa ya mungkin kita masih ingat dengan fisikawan yang sangat hebat, Stephen Hawking, yang dia mengatakan bahwa ada satu alat yang belum ketemu untuk melihat masa yang akan datang, apa yang terjadi di sini besok itu, maka harus diteropong ini. Ini akan bisa kita lihat, seperti itu. Dan dia kemudian, nah, namanya orang ateis itu begitu Pak, hidupnya dalam kebingungan, tidak seperti kita, selalu kembali kepada Allah dan meyakininya. Apa yang dia katakan kemudian? Dia merasa heran, ada sesuatu kekuatan yang maha dahsyat yang mengendalikan energi terbesar dalam pergerakan tata surya ini. Namun saya tidak tahu apa itu kekuatan itu. Nah itu kan
Yang tahu siapa? Yang tahu adalah orang-orang yang beriman. Karena mereka meyakini kekuatan maha besar yang mengendalikan seluruh isi tata surya, mengendalikan seluruh sendi kehidupan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengendalikan semua itu. Dan kita mempelajari akidah itu untuk itu, Pak. Ya. Kita mempelajarinya untuk itu. Sehingga kita akan tunduk, ya, patuh. Coba kita lihat para sahabat yang sebagian besar sahabat dulu mereka adalah musuh bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun mereka kemudian mengakui bahwasanya apa yang mereka cari itu tidak ada dalam kehidupan ini. Yang mereka cari hanya ada di dalam Islam, sehingga mereka pun mempelajari tauhid. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 54, alalahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwa Allah itu memiliki al-khalq, yaitu makhluk, wal amr, dan Allah juga memiliki perintah. Ya, di sini kita lihat, Pak, Allah membedakan antara makhluk dan perintah. Jadi perintah Allah di mana? Di dalam Al-Qur'an. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Tapi makhluk itu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, ya, sejarah di dalam ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ketika Jubair ibnu Mut'im mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur sehingga beliau sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Jadi ayat ini kelengkapannya adalah, apakah mereka itu ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi namun mereka tidak yakin. Nah, artinya apa? Kalaupun ditanya apakah mereka menciptakan langit dan bumi, mereka nggak bakal bisa jawab. Tidak pasti jawabannya. Kemudian ditanyakan kepada mereka am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apakah mereka memiliki perbendaharaan kekayaan di muka bumi ini ataukah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya? Maka mereka pun juga tidak bisa menjawab, ya. Ketika Jubair ibnu Mut'im masih musyrik seketika itu pula berkata, hampir saja hatiku melayang ketika mendengar ayat tersebut, ya. Dan saat itulah iman kemudian hinggap dan bersemayam di dalam hatinya. Itu, Pak, karena keluasan makna, keinginan untuk mencari dan memahami. Sehingga apa? Ketika mereka mencari tersebut, maka Allah berikan petunjuk. Ketika mereka berupaya untuk memohon petunjuk tersebut, maka Allah pun berikan petunjuk kepada mereka. Banyak sahabat yang seperti ini, ya. Di antaranya siapa? Sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hamzah maksudnya, bukan Hamzah. Hamzah pakai ha. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam itu karena doa. Doa, Pak, itu. Ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doanya sendiri. Nabi mendoakan supaya Islam diperkuat dengan izin Allah. Allah pun kemudian berikan petunjuk kepada Hamzah. Hamzah juga berdoa, ya Allah, jika seandainya agama Muhammad ini adalah agama yang benar, tenangkan aku untuk mengikutinya, ya Allah. Jika memang agama nenek moyangku adalah agama yang benar, maka tenangkan aku untuk tetap istiqomah di atas agama nenek moyangku ini. Maka ternyata
hatinya lebih condong, lebih tenang ketika mengikuti agama Rasulullah SAW, ya, mengatakan bahwasanya agama yang benar itu adalah yang dibawa Rasulullah SAW, maka dia pun tinggalkan agamanya. Walaupun konsekuensinya dia harus menanggalkan segala kedudukan dan kehormatan di tengah kaumnya. Ini Pak. Dan banyak yang serupa dengan itu. Adapun orang yang sombong, maka mereka tidak mau mengakui kebenaran. Siapa itu? Abu Jahal dan Abu Lahab. Surah At-Taubah ayat 126 itu sebetulnya turun, ya, yang menjelaskan tentang Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka ingin mendengarkan Al-Quran, ingin dengerin Quran itu Pak. Ya, ternyata mereka ketemu di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka nguping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Kemudian poin kedua, warazaqona, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan rezeki kepada kita. Nah ini Pak, dalil yang menjelaskan bahwa rezeki itu dari Allah itu sangat banyak sekali. Dan di sini pula letak daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang bekerja keras, yang mencari, ya, walaupun dia kafir, ingkar, Allah kasih rezeki dunia, ya. Walaupun dia muslim taat, tapi jika dia malas bekerja atau tidak bekerja, maka dia juga tidak akan mendapatkan rezeki banyak. Namun seorang dengan keimanannya kepada Allah, dia akan memiliki nilai rezeki yang lain bentuknya. Apa itu? Suatu ketenangan, ya, kenyamanan dalam hidup, ya. Ketenangan itu susah dicari Pak. Salah satu ketenangan itu Allah janjikan, Rasulullah janjikan akan diturunkan di majelis taklim, ya. Wa nuzilat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan itu di dalam majelis taklim. Terbukti itu Pak. Di mana buktinya? Banyak orang nggak bisa tidur di rumah, ketika masuk majelis taklim langsung ngorok. Subhanallah. Kenapa? Allah berikan ketenangan di dalam majelis taklim. Sampai orang kadang niatnya salah, ikut ngaji, kenapa? Nggak bisa tidur di rumah, biar bisa tidur. Subhanallah. Jadi ayat yang diantara menjelaskan tentang Allah memberikan rezeki adalah surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang kokoh, kekuatan yang kokoh, ya. Sehingga kita hendaklah meminta rezeki itu kepada Allah, ya. Lanjutan dari surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah padaku. Maka apa lanjutan ayat 57-nya, ya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Nah, jadi saya mewajibkan manusia dan jin untuk beribadah itu bukan untuk menguntungkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya mereka itu tidak akan menambahkan manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kekufuran manusia, kekafiran manusia juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, ya, Pak. Intinya semua itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Nah, surah Saba ayat 24. Nah, jadi surah Saba ini sudah disebutkan negeri Saba, ya, berada di Yaman, ya, yang di sana ada disebut dengan Sailul Amr, ya, banjir bandang yang terjadi masa sebelum kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Kemudian Allah berfirman, kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard qulillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit wal ard dan mengeluarkannya dari bumi? Qulillah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memberikan rezeki tersebut. Subhanallah, Pak. Ini konsep ya, dalam akidah kita diajarkan. Kul may yarzuqukum minas samawati. Kita sudah sering mendengar ayat ini. Ya. Atau ketika kita membaca terjemah Quran, katakanlah siapa yang memberikanmu rezeki dari langit ya dan dari bumi. Artinya apa? Rezeki itu memiliki dua unsur, Pak. Unsur pertama adalah unsur samawi atau unsur langitiah. Nah, unsur samawi. Ya. Unsur kedua adalah unsur ardi. Artinya ketika seseorang mencari rezeki, tidak cukup dia melihat apa yang ada di bumi, namun dia harus menengadahkan tangannya ke langit. Ya. Apakah ketika kita mencari duit itu keleyang turun dari langit? Tidak, Pak. Tapi keberkahannya yang Allah turunkan dari langit itu. Makanya rezeki yang berkah maka mudah digunakan untuk ibadah. Rezeki yang tidak berkah justru akan membangkitkan jiwa serakah. Ini tauhid, akidah. Dengan mempelajari itu kita akan mengetahui semuanya. Ya, Allah yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Makna yang lain, Allah memberikan rezeki dari langit adalah Allah menurunkan hujan. Nah itu. Ya, tentang hujan ini juga ada orang Badui. Nah, sekali lagi nyeleneh Badui itu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, orang Badui datang, wahai Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah supaya diturunkan hujan. Banyak binatang ternak kami yang mati karena kelaparan dan kehausan. Maka Nabi pun langsung berdoa kepada Allah. Belum tangan diturunkan, ya sudah turun hujan. Ya, subhanallah, Pak. Ketika Nabi lagi ceramah lagi, datang lagi orang itu, Pak. Lah, dipotong pula Nabi berbicara. Diberhentikan. Wahai Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah supaya hujannya berhenti. Loh, kenapa? Karena hujannya terlalu deras dan terlalu sering, banjir tempat kami, pada mati binatang ternak juga. Dan Rasulullah pun berdoa, berhentilah hujan itu sebelum selesai doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu, Pak, orang-orang Badui. Kemudian berkenaan dengan rezeki ini Allah juga berfirman dalam surah Yunus ayat 31. Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh nanya sama orang-orang kafir Quraisy. Mayyarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a, dan siapa pula yang memberikan pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, siapa yang menghidupkan sesuatu yang tadinya mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mematikan sesuatu yang hidup, wa may yudabbirul amr, dan siapa pula yang mengatur seluruh perkara di muka bumi ini. Fasayakulunallah, maka orang-orang kafir Quraisy itu akan menjawab, Allah lah yang melakukan itu, Pak. Orang kafir Quraisy saja mereka mengatakan bahwasanya Allah yang mengatakan itu. Artinya apa? Mengakui bahwasanya Allah pencipta, mengakui bahwasanya Allah pemberi rezeki, mengakui bahwasanya Allah pengatur segala urusan, itu tidak cukup untuk membuktikan keimanan seseorang. Kenapa? Karena orang-orang kafir jahiliyah dulu juga mengakui
Ketika mereka ditanya siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan sesuatu yang mati dan mematikan yang hidup, maka mereka mengatakan Allah yang melakukan itu semuanya. Nah ini Pak. Jadi keimanan ya itu harus disertai dengan pengamalan. Keimanan itu harus disertai dengan ubudiyah yang benar ya. Keimanan harus disertai dengan uluhiyah yang benar, yaitu apa? Ibadah kepada Allah yang tidak menyampurkan ibadahnya itu dengan satupun. Artinya dia tidak mensekutukan Allah. Artinya dia memurnikan segala yang menjadi niatnya itu untuk dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat yang lain. Kemudian dalil dari as-sunnah juga banyak sekali. Di antaranya kita lihat hadis tentang penciptaan manusia. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat itu bi arba'i kalimatin dengan 4 perkara, yaitu malaikat yang menjaga rahim, Pak. Jadi rahim wanita itu dijaga oleh malaikat. Makanya ketika rahim itu diisi dengan yang halal, maka di sana keridhaan Allah pun akan menyertainya. Dan naudzubillah ketika rahim tersebut diisi dengan yang haram, maka disitulah Allah akan melaknat pelakunya. Namun sebagai wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap melindungi apa yang di dalam rahim tersebut. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bikat birizkihi, yang pertama Allah ya perintahkan untuk menulis rezekinya nanti sejauh mana. Ini Pak, rezeki sudah tulis banyak. Wa ajalihi, dan ajalnya sudah ditulis. Wa amalihi, dan amalnya juga sudah ditulis. Wa syaqiyyun am sa'idun, termasuk kebahagiaan dan kesengsaraannya itu juga sudah ditulis. Loh, berarti kita tinggal pasrah saja? Tidak, Pak. Di sini kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana secara garis besar takdir Allah itu ada 2 macam. Yang pertama takdir azali, takdir yang sudah tidak bisa diubah lagi. Ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Takdir azali. Yang kedua disebut dengan takdir mubrom. Gimana takdir mubrom ini? Allah melibatkan manusia ya untuk terjadinya. Katakanlah si A, Allah takdirkan rezekinya itu kecil ya, walaupun jungkir balik tiap hari yang dia dapat ya itu. Tapi kemudian ya setelah dia mempelajari takdir Allah bahwa Allah akan merubah suatu kaum, jika dia merubah diri sendiri, dia bekerja keras dengan ilmu yang dia pelajari, akidah yang dia pelajari tersebut, dia meyakini bahwa Allah akan merubahnya, maka dia pun bekerja keras sehingga Allah benar-benar merubah takdirnya tersebut, yang tadinya rezekinya sedikit menjadi banyak. Kemudian ajal juga demikian ya. Amal juga demikian, di mana Allah itu memberikan pilihan kepada manusia itu. Jika dia memilih suatu kebaikan, maka itu sesuai dengan kehendak Allah dan itu takdir Allah. Jika dia memilih keburukan, maka itu tidak diridhoi Allah dan itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jika kita ingin menyimpulkan, semua yang baik itu kita sandarkan kepada Allah karena kehendak Allah itu semuanya baik. Namun ketika buruk itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ya, kenapa? Karena itu berdasarkan pilihan kita. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, bahkan beliau, Pak,
beliau ini urusan sekecil apapun istikharah. Ya. Urusan sekecil apapun istikharah. Mau ganti sandal nih, ini sandal saya tanya ganti belum? Itu istikharah Pak Nabi itu ya. Itulah Nabi. Nah, sementara kita kapan istikharah? Seumur hidup sekali. Ada yang 4 kali maksimal. Itu kan. Ini tidak benar seperti itu. Jadi istikharah dalam segala hal, ya, bukan hanya dalam masalah pernikahan saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini ya pembahasan hari ini sampai pada halaman 36. Insyaallah nanti akan kita bahas kembali pada halaman selanjutnya berkaitan dengan dalil sam'i dan akli.